Angelina Jolie is opening up about her latest health struggles for the first time after a tumultuous year. For September's issue of Vanity Fair, the Hollywood star reveals she was diagnosed with Bell's palsy in 2016. The condition is a temporary facial paralysis. It affects about 40,000 Americans each year. Tapi kamu nggak pernah sakit parah secara fisik, nggak pernah kan ya? Aku pernah. Aku pernah Bell's palsy. Apa itu? Kayak Bell's palsy itu kayak stroke muka setengah. Iya. Jadi muka sebelah nggak bisa gerak? Iya. Serius lu? Iya. Bell's palsy merupakan kelemahan atau kelumpuhan saraf facialis perifer akibat dari proses non-superatif, non-generatif, non-neoplastik, dan edema di bagian saraf facialis foramen bersifat akut dan dapat sembuh sendiri tanpa pengobatan. Prevalensi terjadinya sindrom Bell palsy di Indonesia ini terjadi sekitar 23 hingga 30 dari 100.000 orang per tahunnya. Manifestasi klinisnya, Bell palsy ini sering dianggap sebagai penyakit stroke oleh orang awam. Bell palsy dapat menyerang berbagai usia dan jenis kelamin. Namun, pada kebanyakan kasus, Bell palsy ini terjadi pada orang dengan usia 15 hingga 45 tahun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Peterson pada 2.500 pasien, terdapat 10 etiologi tertinggi mengenai Bell palsy ini. Yang pertama yaitu ada lumpuh idiopati, yang kedua itu usia neonatal, dan yang ketiga ada virus herpes zoster, yang keempat ada kehamilan, kemudian yang kelima yaitu ada trauma, dan yang keenam yaitu ada diabetes mellitus, kemudian yang ketujuh yaitu ada polineuritis, dan yang kedelapan yaitu ada tumor parotis, kemudian yang kesembilan yaitu ada sarkoidosis, kemudian yang terakhir yaitu ada kejang hemifasial. Nah, 10 list tersebut merupakan etiologi mengenai penyakit Bell's palsy ini. Bell's palsy diduga terjadi akibat adanya kompresi pada saraf kranial ketujuh dalam segmen labirin kanal Fallotty di dalam tulang temporal. Saraf kranial ketujuh ini memengaruhi bagian ganglion atau ganglion geniculatum. Ganglion geniculatum memiliki cabang ke kelenjar lakrimal, kelenjar saliva, bagian anterior lidah, dan juga korta timpani yang memengaruhi pendengaran. Pada pasien Bell's palsy, bagian saraf kranial ketujuh ini akan mengalami edema iskemik atau kompresi yang memengaruhi beberapa saraf sehingga akan menyebabkan lesi di titik-titik tertentu pada wajah. Gejala Bell's palsy dapat meliputi gangguan dalam berkedip dan juga menutup mata, menaikkan sudut mulut, dan juga menunjukkan ciri setengah wajah terkulai, alis kendur ipsilateral, kelipatan nasal labial mendatar, mulut kering, dan juga mata kering. Gejala lainnya dapat dipengaruhi oleh hiperakusis yang merupakan kerusakan pada serabut saraf di dalam otot stapedius dan juga mata kering akibat gangguan sistem saraf parasimpatis. Diagnosis Bell palsy ini ditandai dengan kondisi yang khas, yaitu kelumpuhan pada wajah satu sisi akibat gangguan saraf motorik bawah yang mempengaruhi otot wajah bagian atas maupun bawah. Nah, biasanya kondisi ini muncul secara tiba-tiba dan mencapai puncaknya itu dalam 72 jam. Gangguan Bell palsy ini melibatkan beberapa saraf seperti posterior auricular, petrosal, trapedius, dan lainnya. Bukti lainnya juga adanya peningkatan sinyal pada segmen saraf wajah tertentu. Kemudian, peneliti juga mencoba mendeteksi adanya virus dan herpes simplex dan varicella zoster secara PCR. Akan tetapi, hasilnya tidak menunjukkan yang relevan antara virus dengan gejala yang dialami. Nah, untuk pengobatan Bell's palsy sendiri biasanya dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu ada terapi fisik, terus yang kedua ada pengobatan menggunakan kortikosteroid, yang terakhir adalah pengobatan dengan agen antivirus. Untuk terapi fisik sendiri biasanya dilakukan latihan wajah, kemudian pijat, laser, atau biofeedback. Biasanya terapi ini digunakan untuk mempercepat pemulihan. Kemudian yang kedua ada pengobatan dengan kortikosteroid. Dalam hal ini kortikosteroid digunakan sebagai agen antiinflamasi yang kuat dan digunakan untuk mengurangi kerusakan saraf. Biasanya obat yang digunakan adalah prednisolon. Dan yang terakhir adalah pengobatan dengan agen antivirus.
Dalam pengobatan yang satu ini digunakan obat yaitu aciclovir atau valacyclovir yang digunakan secara tunggal ataupun dikombinasikan dengan prednisolon. Akan tetapi pengobatan yang terakhir ini jarang digunakan sebagai terapi rutin.